Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Indra Keenam. Cerita ini ditulis oleh Ziva. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indra Keenam. Mawar mengerutkan keningnya. Kantil, bukankah nama itu terlalu horor? Siapa kira-kira teman bunda? Ribuan pertanyaan berseliweran di benak Mawar. Kenapa diam, kaget ya? Tangannya aku genggam. Bukan, ini kok nama jalannya horor banget. Kayak kunti aja pakai kantil. Ya tapi alamatnya bener ini kok. Mereka segera mencari taksi. Saat mendapatkan sebuah taksi, Kak Jaka langsung memberitahukan tujuan mereka. Sopir tampak terkejut. Jalan kantil terkenal angker, tempat favorit untuk bunuh diri, mabuk, balap liar, atau bahkan perbuatan yang tidak senonoh. Mau ngapain kalian ke sana? Nyari alamat, Pak. Sopir mengangguk. Taksi mulai pergi menuju jalan kantil. Jalan kantil ternyata cukup jauh. Mawar menyesal hanya memakai baju kaos polos dengan lengan pendek toska dan celana jeans selutut. Taksi berhenti di sebuah jalan yang sunyi. Jalan tersebut gelap karena banyak pohon rimbun, lebih mirip hutan. Kalian nyari alamat siapa? Rumah nomor 13. Jari supir menunjuk ke sebuah rumah satu-satunya di jalan kantil. Rumah besar bercat putih yang telah kusam. Ada beberapa burung gagak yang bertengger di atap dan balkon rumah. Itu rumahnya. Terima kasih, Pak. Ini. Jaka menyerahkan selembar uang 100 ribuan. Si supir menggeleng. Matanya menyelidik ke arah Kak Jaka dan Mawar. Tatapan curiga dilemparkan. Kalian mau berbuat apa di sini? Tenang, Pak, saya remaja baik-baik. Ingat, jalan ini angker, banyak setannya. Si bapak negatif terus. Saya masih sekolah, Pak. Kalau macam-macam nanti anak saya mau dikasih makan apa? Mendengar ucapan Kak Jaka, Mawar membelalakan matanya. Mereka keluar dari taksi. Saat baru melangkah, Mawar melihat seorang nenek-nenek yang separuh wajahnya hancur. Dia menatap Mawar dengan tajam. Mawar menunduk dan segera mengapit lengan Kak Jaka dan berjalan tepat di sampingnya. Mawar memilih melihat ke bawah. Jalan ini memang banyak setannya. Kini rumah bercat putih tersebut tepat di depan mata. Mawar terkejut setengah mati ketika melihat seekor kucing hitam yang matanya terkeluar. Spontan dia memeluk Kak Jaka tanpa sadar. Kak Jaka sangat terkejut. Dia tahu apa yang Mawar lihat, persis seperti Kirana. Kak Jaka membalas pelukan itu. Mawar yang tersadar segera melepaskan pelukannya. Maaf. Kak Jaka tersenyum, memegang bahu Mawar dan menekuk sedikit lututnya hingga sejajar dengan Mawar. Mawar amat terkejut, wajahnya langsung memerah, pipinya menghangat. Gue gak tahu apa yang lu lihat, tapi gue bakalan terus di samping lo. Jangan takut, karena gue gak akan ninggalin lo. Kak Jaka melangkah dan memencet bel. Tak lama seorang wanita parubaya yang menggunakan pakaian serba hitam keluar. Kak Jaka sedikit memundurkan badannya. Ada apa? Arini, kata Jaka. Bunda bilang sebut saja namanya ketika si wanita bertanya. Entah apa alasannya, wanita tersebut terkejut dan segera mengambil kunci mobil. Dia menuju garasi dan mengeluarkan sebuah mobil sedan berwarna hitam. Kak Jaka dan Mawar terdiam. Wanita tersebut menatap Mawar lamat-lamat. Arini dan Riana, cepat masuk ke mobil. Kak Jaka dan Mawar masuk ke mobil. Mawar duduk di depan sementara Kak Jaka di belakang. Wanita tersebut tersenyum. Mobil melaju dengan kecepatan standar. Saya Sisil. Saya Mawar.
Jaka. Saya Jaka. Mobil berhenti di depan rumah. Bunda tampak duduk di teras, pintu masih tertutup. Sisil segera berlari, Kak Jaka segera membuka pintu yang terkunci. Bunda tengah duduk di ruang tamu sembari membaca sebuah majalah. Mata Bunda dan Sisil bertemu. Sisil tersenyum. Sisil adalah teman Bunda yang telah mengizinkan Bunda tinggal di rumahnya selama 5 tahun. Dia adalah seorang cenayang. Penampilan Sisil terlihat agak berbeda. Rambutnya bob pendek dengan celana kulot panjang hitam, baju kaos hitam, dan jaket jeans hitam. Tampak kekinian. Kirana, dia diculik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kau bisa merasakannya, Mawar? Di sini agak dingin, tapi aku tidak mencium bau darah Kirana. Dia ada di alam lain. Bunda dan Sisil bertukar pandang dan mengangguk. Mereka menghidupkan 2 buah lilin. Lilin tersebut ditaruh di arah barat dan timur dengan jarak antara 10 meter antara satu sama lain. Sisil duduk di arah utara berhadapan dengan Bunda. Mawar berada di tengah. Mereka duduk bersila. Kita bawa kembali Kirana. Kamu mampu bertahan, kan? Aku yakin kamu bisa. Kamu adalah gadis kuat. Aku tidak yakin. Semua dari kamu berdasarkan sugestimu. Bawa pulang Kirana. Aku mohon, bawa dia pulang. Kami butuh doamu. Sisil berkata pada Kak Jaka. Dia mengangguk dan tersenyum. Apapun demi Kirana. Mereka menutup mata dan mulai melakukan apa yang harus dilakukan. Mawar merasa hawanya semakin dingin dan terdengar suara deru angin dan cipratan air. Kemudian dia mendengar suara teriakan, tangisan, rintihan, dan raungan. Mawar membuka matanya. Keadaannya berbeda. Di sini gelap, banyak yang bentuknya menyeramkan, diliputi kesedihan. Alam roh, para roh yang terperangkap dan tidak bisa kembali. Mereka biasanya mati karena ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa tenang dan menjadi arwah penasaran. Mawar berjalan, dia terus menunduk. Takut sekali. Waktunya hanya sedikit, dia bisa mati di sini. Tapi dia mencium 2 bau darah yang tidak dikenali, yaitu bau darah ibunya dan Kirana. Mawar mengikuti bau tersebut. Ia berhenti, perutnya terasa amat sakit. Seperti ada sesuatu yang menancap. Dia melihat ke bawah. Ada seorang nenek-nenek pendek yang kukunya menancap tepat di ulu hati Mawar. Dia tersungkur dan terbatuk-batuk yang mengeluarkan darah merah yang segar. Mawar menggeleng. Derajatku lebih tinggi, lebih baik. Mereka hanya arwah penasaran. Nenek tersebut berteriak. Mawar mencengkeram tangannya dan dengan cepat mencabut jari-jari kurus dengan kuku panjang yang menancap di perutnya. Kuku-kuku itu kira-kira panjangnya 15 cm. Mawar meringis. Dia segera berlari menyusul bau darah tersebut. Mata Mawar melihat di sebuah pohon tua yang besar dan rapuh. Auranya kuat sekali. Ada bau darah Kirana. Kaki Mawar mengantarnya ke sisi pohon tersebut. Tampak Kirana sedang tergantung dan seorang wanita mencengkeram tangan Kirana. Tangan kanan Kirana tampak pucat. Darahnya tersumbat. Mawar menutup mulutnya, berusaha untuk tidak berteriak. Air mata mengalir begitu saja. Untuk apa ibu menculik Kirana? Harusnya aku supaya aku tidak disiksa lagi. Dan apa hubungan antara ibu, Bunda, dan Sisil? Air mata Mawar yang tumpah dan jatuh ternyata menimbulkan suara yang cukup keras. Mawar terkejut. Dia melihat ibunya datang. Mawar tersungkur dan berdoa, seluruh tubuhnya bergetar. Takut Mawar berdiri, dia terpaksa mendorong ibunya hingga jatuh dan berteriak-teriak kesakitan.
Mawar menangis keras. Dia tidak ingin sisa hidupnya dibenci Tuhan karena durhaka pada orang tua. Tapi segera Mawar menyeka air matanya dan memotong tali yang mengikat lehernya. Mawar menggandeng tangan Kirana. Dia terus menangis melihat keadaan ibunya. Sesaat Mawar memeluk si wanita dan menutup mata. Mereka akan kembali. Di rumah, Bunda, Sisil, dan Jaka terkejut saat sadar tubuh Mawar tidak ada. Kak Jaka jadi semakin panik. Dia tidak ingin kehilangan dua wanita yang sangat ia sayangi selain Bunda lenyap begitu saja. Dia membutuhkan dan sangat menyayangi Kirana, sedangkan Mawar, Kak Jaka, tidak hanya menyayanginya. Dia juga mencintai gadis itu, tidak peduli bagaimanapun dia. Di alam roh, Mawar menutup mata sembari duduk. Kirana terbaring, area sekitar matanya menghitam. Mawar mengeluarkan sisa tenaganya untuk kembali. Dia tidak boleh mati. Ada satu nyawa yang bersamanya. Perlahan Mawar merasa hawa di sekitarnya menghangat. Kabut tebal menutupi rumah. Tiba-tiba Mawar dan Kirana ada di tengah-tengah ruangan. Bunda dan Sisil membuka mata. Kak Jaka menghampiri mereka. Kirana sangat pucat tapi dia masih hidup. Kak Jaka segera membaringkan Kirana di kursi ruang tamu. Kamar mereka terlalu jauh. Mawar berdiri, tiba-tiba dia batuk keras dan mengeluarkan darah. Pandangannya pudar, gelap, dia pingsan. Sisil segera menghampirinya dan memegang ulu hati Mawar. Langit-langit putih menyambut pandangan Mawar. Dia melihat ke samping, matanya makin jelas. Seorang remaja laki-laki yang setia memandanginya dan tersenyum. Jaka. Sementara di belakang Kak Jaka ada Bunda dan Sisil yang sedang membelakangi mereka. Ini kamar Kirana. Kirananya mana? Di kamar Bunda. Kamu sudah sadar? Kami akan melihat Kirana. Kamu di sini dulu, tenang. Jaka nggak makan orang. Kalau dia macam-macam saya gantung dia. Kak Jaka mendelik. Mawar tertawa. Tanpa sengaja Mawar melihat ke arah jam. Pukul 7 malam. Mawar terkejut setengah mati. Bagaimana jika ayah mencarinya? Persetan dengan Tante Clara. Yang penting ayah. Mengetahui Mawar panik, Kak Jaka langsung memberitahunya. Tenang, Bunda udah nelpon ayah lu. Mawar menghembuskan napas lega. Mereka mendengar suara Kirana. Pandangan Mawar dan Kak Jaka bertemu. Mereka langsung melihat keadaan Kirana. Tampak Kirana yang tersenyum. Kak Jaka membalas senyumannya. Makasih ya Kak Mawar, aku nggak tahu gimana balasnya. Lihat kamu senyum dan sehat udah lebih dari cukup kok. Pintu depan diketuk. Bunda membuka pintunya. Tampak seorang pria yang amat dikenalinya. Ayah Mawar atau suami dari Riana, sahabatnya. Andre, ayah Mawar. Tampak seorang wanita di sebelahnya. Wanita itu menatap Bunda dengan sombongnya. Mawar ada di dalam, masuk saja. Makasih ya. Mereka tiba di depan pintu kamar Bunda. Mawar yang melihat ayahnya langsung tersenyum. Mereka berbincang beberapa saat dan akhirnya pulang. Sisil memutuskan untuk menginap saja sampai keadaan benar-benar normal. Tante Sisil, ayo makan. Sisil tersenyum dan mengangguk. Ini belum selesai, ini baru permulaan. Mata Kirana mengerjap. Cahaya matahari merambat masuk melalui jendela kamarnya. Kirana segera bangun mandi dan bersiap sekolah. Awalnya dia malas untuk bersekolah, mengingat kejadian kemarin dan kejadian beberapa hari yang lalu dan saat bermasalah dengan Husein. Sisil masih di rumah mereka. Dia takut terjadi sesuatu. Apalagi teror yang sulit diprediksi dan sangat sulit untuk dikontrol. Hening, tidak ada percakapan. Entah kenapa Kirana seperti kehilangan gairah untuk makan. Kak Jaka menepuk bahu Kirana. Dia mengisyaratkan untuk segera pergi sekolah.
Kirana berdiri, Bunda ikut berdiri. Dia mengambil sesuatu dari kantong celananya. Jaka, ini. Bunda melempar sebuah kunci sebuah motor. Kak Jaka yang paham tersenyum dan mengangguk. Mereka menuju ke garasi. Kirana terlonjak kaget saat melihat sebuah motor sport berwarna merah terparkir. Kak Jaka memasukkan kunci dan menstarter motor tersebut. Dia memakai helm full face. Kirana melihat motor tersebut dengan bingung. Aku naiknya gimana? Nih, di depan. Ya di belakang lah. Gimana sih? Tinggi, Kak. Gak tinggi, kamu aja yang kebedekan. Sialan. Dengan susah payah akhirnya Kirana berhasil naik ke atas boncengan motor tersebut. Dia duduk menghadap ke depan bukan ke samping. Berhubung yang dikenakan adalah rok panjang bukan rok pendek. Mereka sampai di sekolah Kirana. Beberapa orang melihat Kirana mulai bisik-bisik. Kirana yang risih mendengarnya hanya bisa mendecak, tapi ternyata Kak Jaka juga mendengarnya. Dia tersenyum miring, sebuah ide mengilhami kepalanya. Kak Jaka membuka helm dengan gaya rupawan, membuat beberapa siswi berhenti berjalan. Kenapa? Gerah. Lah kan nanti mau dipakai lagi. Ya udah ya sayang, nanti pulang aku jemput, kata Kak Jaka dengan penekanan di kata sayang. Para siswi terkejut. Apaan sih? Jijik, sana pergi. Simpen tuh sayang buat Kak Mawar. Dah, pusing. Kirana berjalan ke kelasnya. Kirana mengambil kunci lokernya dan membuka loker. Seluruh orang menatap aneh Kirana karena pernah kerasukan di sekolah. Dia yang kerasukan itu kan? Hati-hati nanti setannya nular. Jangan dekat-dekat deh, dia bahaya. Jujur saja sebenarnya Kirana sakit hati dengan semua perkataan itu. Kirana hanya bisa menghembuskan napasnya dan mengambil sebuah novel karangan Agatha Christie. Titik-titik air jatuh tepat di atas lembaran buku itu. Tidak ada gunanya menangis. Kak Kirana, jangan nangis. Sebuah suara menyapa Kirana. Seorang, bukan orang. Dia hantu. Tersenyum malu-malu, Kirana tidak mengenali sosok yang satu ini. Aku Esther, teman main kakak dulu. Kirana menautkan alisnya. Esther. Ya. Akhirnya Kirana ingat Esther adalah gadis kecil yang cantik. Dia harus meninggal karena virus yang dulu menyebar. Dia meninggal tepat beberapa hari setelah kemerdekaan Indonesia. Hai Esther, maaf ya aku agak lupa. Tidak apa-apa Kak. Kak. Esther tampak memainkan jemarinya. Kirana tahu maksud Esther. Lagu ya. Sementara di luar sana banyak yang memandangi Kirana. Mereka bilang Kirana gila karena bicara sendiri. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kirana tidak peduli, kehadiran Esther membuatnya senang. Dia mengambil handphone dan memasang headset. Salah satunya ia pakai dan satunya lagi diberikan ke Esther. Ini bagaimana memakainya? Sini. Kirana memakaikan benda itu ke telinga Esther. Kirana memutar lagu Lost in Japan oleh Shawn Mendes. Esther tampak menyukai lagunya. Beberapa siswa masuk kelas. Mereka melihat Kirana dengan aneh. Dia memakai headset, namun satunya dijuntaikan ke bawah. Gila, pikir mereka. Rombongan Husen yang saat itu berurusan dengan Kirana masuk beserta Rani, pacar Husen. Mereka masuk dengan gaya angkuh. Mata mereka menangkap bayangan Kirana. Rani mendatangi Kirana dengan tawa melecehkan. Lu gila ya? Ini sekolah bukan buat lu. Heran, kok cowok yang tadi mau-maunya nganter lu? Jangan-jangan cowok itu udah kena virus lu. Kirana merasa amarahnya tidak bisa dipendam lagi. Ejek dirinya sesuka hati, tapi tidak untuk keluarganya. Kirana berdiri. Dia melirik Esther yang menggelengkan kepala. Kirana tersenyum pada Esther dan melempar tatapan. Mereka mengejek keluargaku. Asal kalian tahu dia kakakku dan aku tidak suka kalian mengejeknya. Pasti dia stres.
Kita yang cuma lihat aja udah pusing. Kalau kalian stres lihat aku, kenapa harus dilihat? Aku gak pernah nyuruh kalian untuk lihat aku. Anak stres, keluarganya pasti stres. Jangan-jangan ayahnya meninggal gara-gara bunuh diri, bukan kecelakaan. Kirana beralih ke arah Rani. Kini Rani menarik rambut Kirana, tangan Kirana menepis tangan Rani. Kirana mendorong Rani. Air mata Kirana jatuh tanpa disadari. Ada luka menganga di hatinya. Dia selalu tersinggung jika yang dibicarakan adalah ayah. Husainnya melihat tindakan Kirana, segera mendatanginya. Husain menampar Kirana dan dibalas oleh Kirana. Lu berani? Kenapa harus takut? Kalian aja nampar aku. Masa aku diam aja? Aku bukan patung. Kalian boleh hina aku, tapi jangan keluarga aku. Husain nampar aku terus kalian menganggap perbuatanku tabu. Husain itu sama-sama manusia. Dia berhak aku tampar. Orang gila, gak pernah diajarin sama nyokap. Tolong aja. Aku pernah dididik ibuku, harusnya kamu bilang gitu ke pacar kamu. Dia yang gak pernah dididik, makanya jadi kayak brengsek. Kirana membaca isi kelas bungkam. Dia melupakan segala ucapan Kak Jaka dan Bunda yang melarangnya untuk marah. Kini Kirana merasa kepalanya pusing, kosong, dia menunduk. Ada seringai jahat, rambut panjang Kirana menutupi seluruh wajahnya. Kirana kembali dirasuki oleh Riana, wanita yang meneror dia dan keluarganya. Kirana tertawa melengking, dia memeluk tubuhnya sendiri. Beberapa orang mundur, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mata Kirana menghitam. Kini pandangan hitam nan kosong Kirana beralih ke arah Rani yang mematung beberapa langkah. Tangan kanan Kirana mencengkeram tangan Rani. Rani terkejut. Kirana memelintir tangan Rani. Tangan kiri Kirana masih memeluk dirinya. Saya menginginkan tubuh ini. Saya tidak akan membiarkan kalian melukainya. Mulut Kirana terbuka lebar hingga sudut kanan bibirnya robek. Untunglah Pak Anhar melihat kejadian tersebut. Beliau segera mengabari para guru lainnya, juga Kak Jaka. Kirana menendang meja hingga akhirnya dia menangis meraung-raung sembari memegangi kepalanya. Beberapa guru masuk dan membawa Kirana ke ruang guru. Kirana terus berontak. Ia terpaksa diikat. Pak Anhar menghubungi Kak Jaka. Keheningan di kelas seketika lenyap saat handphone Jaka berbunyi. Dengan cepat dia melihat siapa yang menelponnya. Pak Anhar. Jaka meminta izin untuk mengangkat telepon. Halo Pak. Ya. Telepon diputus sepihak oleh Kak Jaka. Pikirannya terbang kemana-mana. Dia membereskan buku dan segera berlari menuju parkiran. Tanpa izin dari BP, dia segera menghidupkan motor. Dia mengingat seseorang yang bisa membantu. Mawar, sesuatu terjadi. Gue jemput lu sekarang. Sementara itu, Mawar yang semula duduk tenang segera membereskan buku dan pergi dengan mengantongi surat izin dari BP. Mawar segera berlari menuju gerbang sembari menunggu Jaka. Tiba-tiba saja sebuah motor sport berhenti di depannya. Si pengendara membuka helmnya. Jaka. Tanpa babi bu, Mawar segera naik. Jaka memakai kembali helmnya dan segera tancap gas menuju sekolah Kirana. Dengan kecepatan 80 km per jam, Jaka sukses membuat Mawar berdoa agar tidak mati atau kecelakaan. Jaka mengerem mendadak yang membuat Mawar terpacu dari posisi awalnya. Wajah Mawar menghantam punggung Jaka. Desiran aneh menghampiri dirinya. Apa ini? Maaf ya, aku panik ayo. Beberapa siswa yang mengenali Jaka sebagai mantan kakak kelas langsung bisik-bisik. Mereka berhenti tepat di depan ruang guru. Jaka yang melihat Kirana langsung mengusap wajahnya. Frustasi, Mawar melepas ikatan Kirana langsung mendorong Mawar hingga jatuh terduduk. Kumohon pergilah. Mawar menutup mata Kirana, tapi lagi-lagi dia gagal. Kali ini amarah Kirana bercampur dengan dendam Riana. Mawar menggelengkan kepalanya. Jaka memutar otak. Ya,
Kali ini dia akan menghubungi Bunda dan Sisil. Halo Bunda. Datang ke sekolah Kirana, segeralah. Kumohon Kirana dia. Telepon dimatikan Bunda, suasana tidak menenangkan. Antara canggung dan mencekam, tidak berselang lama Bunda dan Sisil datang. Sisil melihat kondisi Kirana, dia menutup mata, kemudian menggeleng. Demi apapun nyawa Kirana dalam bahaya. Sisil beralih ke Bunda dan Jaka. Saya akan menenangkannya sebentar, kita lanjut di rumah. Cepat bawa dia ke rumah, ini hanya mampu bertahan 20 menit. Kak Jaka mengangkat tubuh Kirana menuju mobil. Bunda meminta izin untuk membawa Kirana pulang. Mereka, kecuali Kak Jaka, menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Sisil. Kirana masih belum sadar. Kak Jaka mengekor di belakang menggunakan motor. Mereka sampai di rumah bertepatan dengan sadarnya Kirana. Kirana yang tatapannya bertemu dengan Bunda langsung berteriak. Dia menangis, kemudian tertawa. Sisil menutup mata Kirana. Dia akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Riana Azuela. Seorang gadis kecil mengetuk sebuah pintu rumah yang besar. Dia ingin mengajak teman barunya pergi ke sekolah bersama-sama. Seorang gadis dengan sorot mata tajam keluar menghampirinya. Riana, ayo sekolah. Aku takut, bagaimana jika... Jangan takut, ada aku. Terima kasih hari ini. Mereka bersepeda menuju ke sekolah. Rok merah pendek milik Riana ditindih oleh tas berisi buku milik Arini. Mereka tertawa sepanjang perjalanan. Ada saja bahan obrolan. Riana adalah anak pindahan sekitar 5 bulan lalu. Dia adalah gadis aneh dengan kemampuan bisa melihat masa yang akan datang. Semua orang menganggapnya gila kecuali satu orang, yaitu Arini, yang mempunyai kemampuan sama. Selama ini Arini lah yang melindungi Riana. Tak lama kemudian mereka sampai di sekolah. Riana berjalan di belakang Arini, tapi Arini menyesuaikan langkahnya dengan Riana. Beberapa murid pengganggu menghampiri mereka. Masa ada orang yang bisa melihat masa depan? Adalah. Siapa? Orang gila. Mereka tertawa bebarengan. Arini yang melihat perubahan raut wajah Riana segera mendatangi mereka. Walaupun baru berusia 10 tahun, Arini sudah sangat berani. Dia berdiri sembari melipat kedua tangan di dada. Siapa yang kalian bilang gila? Ya, ada temennya. Jaga mulutmu ya. Dia nggak gila. Kamu yang gila. Di tempat lain ada segerombolan anak laki-laki yang mendatangi mereka. Salah seorang dari mereka berbadan gempal. Dia menarik rambut Riana. Jelas Arini langsung marah dan menendang-nendang si anak lelaki tersebut. Mereka akhirnya menyerah dari Arini dan melengos pergi. Riana mengelus kepalanya, sakit. Begitupun hatinya. Dia dibully terus-terusan tanpa tahu kapan akan berakhir. Riana adalah satu dari sepersekian anak yang hidupnya kurang bahagia. Dia berasal dari keluarga broken home dan tinggal dengan bibinya yang acuh. Tapi dia seolah menemukan mentari setelah bertemu dan bahkan bersahabat dengan Arini. Gadis cantik periang yang berani dan pintar. Tiba saatnya Riana ulang tahun. Dia hanya duduk termenung di kamarnya. Hari itu hari Minggu. Jujur seharian ini dia menunggu kedatangan Arini, tapi gadis itu tidak kunjung datang. Riana yang merasa haus segera pergi ke dapur. Tiba-tiba seseorang mengejutkan Riana. Ya, itu adalah Arini. Dia sengaja memecahkan balon menggunakan sebuah jarum, tampak sebuah kue ulang tahun yang seolah menari-nari di hadapannya. Riana sangat amat girang. Dia spontan memeluk Arini. Kamu beli kuenya? Iyalah, masa minta. Mereka menghabiskan sore dengan makan kue dan bernyanyi. Indah. Sebuah nama terukir jelas di hari Riana. Nama itu adalah Arini. Beberapa tahun kemudian, Arini dan Riana sama-sama lulus dari perguruan tinggi. Mereka tetap bersama karena dari awal itulah janji mereka. Tapi ada kesedihan di hati Riana karena beberapa hari lagi
Hari ini akan melaksanakan prosesi lamaran. Itu artinya sebentar lagi mereka akan berpisah. Akhirnya hari lamaran pun tiba. Hari ini dilamar oleh seorang pria yang dulu adalah kakak kelas mereka saat SMA. Acara berlangsung dengan tenang. Jadi, kita mau ngenalin seseorang ke kamu. Arini dan Hendar, pria yang tadi melamarnya, membawa Arini ke satu tempat. Di sana ada seorang pria yang berdiri menggunakan jas berwarna hitam. Riana hanya menatapnya dengan heran. Dia Andre, temanku. Kita mau jodohin kamu sama dia. Riana terperanjat. Demi apapun dia tidak tahu perasaannya saat ini. Apakah bahagia, terkejut, atau malah kesal. Pria itu tersenyum ramah. Wajahnya tampan, matanya bersinar. Hari demi hari berlalu. Pernikahan Arini dan Riana digelar serempak di gedung yang sama. Ternyata keputusan untuk menjodohkan Riana dengan Andre adalah langkah yang benar. Andre adalah pria yang pengertian dan mau menerima segala kekurangan Riana. Acara pernikahan mereka telah dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Mulai hari ini Riana tinggal di rumah milik Andre. Tapi setelah sebulan mereka menikah, Riana merasa tubuhnya melemah. Dia jatuh sakit. Andre membawa istrinya untuk memeriksa kesehatan. Klinik kesehatan tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Si dokter yang memeriksa Riana tampak mengerutkan dahinya. Bisa bicara sebentar? Andre dan Riana saling tatap dan mengangguk. Mereka duduk berhadapan dengan dokter. Tampak dokter wanita yang diketahui bernama Sri menulis sesuatu. Sudah berapa lama kalian menikah? Sekitar 1 bulan. Dokter Sri memberikan sebuah kertas yang ditulis tadi. Riana membacakannya dengan serius dan tertulis leukemia. Riana sangat terkejut. Air matanya jatuh. Andre membawa Riana ke dalam pelukannya. Pikiran Riana merujuk ke satu kata: kematian. Mereka pulang. Riana masih termenung. Dia menginginkan seorang anak sebelum dia pergi, tapi dokter melarangnya untuk memiliki anak. Riana akan memberi seorang anak yang akan menemani Andre kelak jika dia pergi. Tuhan telah merencanakan semuanya. Tepat 2 bulan setelah itu Riana mengandung anak pertamanya. Begitupun Arini, dia juga mengandung anak pertamanya. Kondisi Riana yang makin memburuk membuat dokter menyarankan untuk menggugurkan kandungan yang kini genap 7 bulan. Tapi tentu saja Riana menolak. Perjuangannya tinggal 2 bulan lagi dan bayi perempuan itu akan lahir. Biar saja dia mati asal bayinya tetap hidup. Semakin hari tubuh Riana semakin kurus. Dia tidak nafsu makan dan sering mimisan. Tentu ini membuat Andre khawatir. Dia ingin Riana tetap hidup, begitupun putrinya. Jika anak ini lahir, aku ingin menamainya Mawar. Oh iya, kenapa? Karena aku berharap dia tumbuh seperti bunga mawar. Bunga yang cantik dan penuh cinta. Ya, Mawar nama yang bagus. Hari yang mereka nanti telah tiba. Riana melahirkan bayi perempuan melalui jalan operasi. Tubuhnya yang semakin ringkih tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Selesai operasi, Riana tidak kunjung sadar. Andre menamai bayi itu Mawar, sesuai keinginan Riana. Ada Arini dan Hendar. Jika dipaksakan hidupnya, Riana akan sangat tersiksa. Apa tidak bisa dipertahankan? Kita hanya semakin menyiksanya. Riana tidak seharusnya begini. Jadi bagaimana? Arini melempar tatapan pada Andre. Pria itu hanya membuang napas dan mengangguk. Arini yang tengah hamil tua hanya menangis dan mengangguk. Hendar mengelus punggung Andre dan memeluk Arini. Dokter memberikan sebuah jarum suntik kepada mereka. Ini bukan sebuah tindakan ilegal. Ini dilakukan atas persetujuan para dokter dan keluarga. Riana yang sudah siuman dijenguk oleh Arini, Andre dan Hendar. Arini mengelus kepala Riana. Ini obatmu
harus disuntik? Kenapa kamu yang suntik? Karena aku ingin kamu sembuh karena suntikanku. Ya sudah, kalau begitu lakukan. Arini menyuntikkan ke lengan kiri Riana. Air mata Arini terus tumpah. Dia merasa sangat bersalah karena berbohong pada sahabatnya sendiri. Dalam hitungan detik, Riana terbatuk. Dia mengerang kesakitan. Tak lama napasnya sesak. Riana perlahan menutup mata. Napasnya terhenti. Begitupun dengan detak jantung dan nadinya. Riana telah pergi. Arini memeluk tubuh kaku Riana yang tinggal tulang berbalut kulit. Arini melihat arwah Riana yang tampak menggeleng dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Riana pasti membencinya. Andre mengecup kening Riana untuk terakhir kalinya. Arini masih menangis di pelukan Hendar. Akan ku jaga Mawar untukmu. Sisil tersadar. Dia baru saja melihat memori inti dari Riana. Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Riana mengira Arini membunuhnya. Padahal tidak begitu. Kirana terus berontak. Dia melempar sebuah vas yang nyaris mengenai Mawar. Bunda hanya terdiam. Dia tahu selama ini Riana mengincarnya. Mawar, tolong pegangi tangannya Arini. Dengan segera mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Sisil. Kirana terus meronta-ronta dan mencoba membebaskan diri. Sisil membisikkan sesuatu. Kepadamu kumohon, bicaralah. Bicaralah, katakan apa yang kau rasakan. Sisil membuka mata Kirana. Matanya hitam pekat, tanpa ada putih setitik pun. Pelupuk mata Bunda memanas melihat keadaan putri bungsunya. Kak Jaka hanya duduk sembari berdoa. Terkadang dia menyesal tidak memiliki kemampuan apa-apa karena tidak bisa membantu Kirana. Riana, aku akan membunuhmu. Kau menghancurkan hidupku. Kau salah paham. Aku terpaksa. Aku dan Andre harus melakukannya. Kami tidak ingin kau tersiksa. Kau memisahkanku dengan keluargaku. Persetanlah kau. Ibu, aku Mawar, putri ibuku. Mohon jangan ganggu Kirana. Aku sayang ibu. Mawar. Tangan kanan Kirana mengelus pipi Mawar, tetapi tatapannya beralih saat melihat Arini menggenggam tangan kirinya. Dengan sangat cepat Kirana mencekik Bunda, tanpa sadar tentunya. Bunda hanya mampu membelalakan matanya. Napasnya terasa berhenti. Sulit sekali Mawar melepas tangan Kirana dengan keras dan sedikit kasar. Kumohon, pergilah. Sisil meniup telinga dan menarik sesuatu dari puncak kepala Kirana. Asap putih terlihat. Kirana tidak sadarkan diri. Sisil mengeluarkannya secara paksa. Ini bukan hal bagus. Riana pasti marah dan akan kembali dengan hal yang lebih dari sebelumnya. Tapi jika terus dibiarkan, nyawa Kirana akan terancam. Bisa jelaskan semua ini? Jaka, Riana adalah teman Bunda. Suaminya adalah teman ayah. Dia adalah ibunya Mawar. Dia meninggal karena leukemia. Dia bilang Bunda membunuhnya. Dia salah paham. Bunda terpaksa. Bunda tidak ingin melihatnya tersiksa. Ini adalah kesepakatan bersama. Benarkah? Selama ini salah Bunda. Jika saja Bunda tidak berbuat seperti itu, Kirana akan baik-baik saja. Bukan begitu, Jaka. Mengertilah. Mawar yang tadi hanya diam kini beralih mengejar Kak Jaka. Mawar berlari mengejar Kak Jaka. Agaknya Kak Jaka tahu jika Mawar mengejarnya. Kak Jaka berhenti mendadak dan hampir saja Mawar mengejarnya. Kenapa lo ngejar gue? Karena kamu udah bikin Bunda sedih. Kamu sebenarnya salah paham. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Lu cuma orang asing yang datang tiba-tiba. Lu juga anak dari setan yang gentayangan gangguin hidup gue. Jaka berkata tanpa sadar. Mawar merasa ada sebuah pisau yang menancap di dadanya. Sakit.
Sakit sekali. Apa barusan itu Jaka? Tanpa disadari juga air matanya jatuh, air mata luka yang baru saja diciptakan oleh seorang Arjaka Putra. Ternyata selama ini aku jatuh cinta pada orang yang salah. Kini Kak Jaka yang terdiam. Kata-kata Mawar barusan membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Kak Jaka merasa sekarang dia masuk menjadi rasa laki-laki terlemah karena membuat seorang wanita menangis. Kak Jaka hanya bisa merutuki dirinya sendiri sembari melihat belakang Mawar yang semakin menjauh. Di sisi lain, Mawar berlari meninggalkan Kak Jaka. Jika dia tahu bahwa jatuh cinta membuatnya sakit, maka dia memilih untuk tidak akan pernah jatuh cinta. Tidak untuk selamanya. Dia kembali ke rumah Kirana. Hatinya masih sakit untuk berkata bahwa ini juga rumah Jaka. Kenapa sayang? Tidak apa-apa Bunda, Mawar mau pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa kabari Mawar. Bunda kabari lewat Jaka ya. Mawar tersenyum pedih ketika mendengar nama Jaka. Hatinya berdenyut. Pikirannya melayang pada kejadian tadi. Mawar langsung pulang setelah berpamitan pada Bunda dan Sisil. Dia melangkahkan kaki dan sesekali berharap ada kendaraan umum yang lewat. Namun mustahil, ini komplek, tidak mungkin ada kendaraan umum yang akan lewat. Seseorang menghadang langkah Mawar dengan celana abu-abu dan kemeja putih. Seragam sekolah. Mawar mendongakkan kepalanya. Kak Jaka. Mawar mencoba melewatinya melalui samping kiri. Dan dihadang, begitupun sebaliknya. Mawar memilih memundurkan badan. Diantar ya. Tidak bisa, aku bukan siapa-siapa kamu. Kini Kak Jaka tahu apa yang dirasakan Mawar. Sakit. Sebuah luka menganga sukses tercetak. Sebuah suara memanggilnya. Kak Jaka menoleh ke Sisil. Mau apa lagi dia? Pulanglah, hari ini mencarimu. Pulang cepat dasar brengsek. Ingat adikmu. Sisil melirik keras ke arah Jaka. Kemudian terdengar kekehan melecehkan. Kak Jaka hanya memutar bola mata. Selamat untuk menyakiti seorang gadis polos dan tulus yang hatinya rapuh. Kak Jaka mengacak-acak rambutnya dan membuang napas kasar. Apa-apaan nenek ini? Ikut campur masalah hati remaja. Mawar tidak terlihat seperti yang kamu lihat. Dia lemah. Dia rapuh, hatinya mudah hancur. Kau terlalu bodoh. Mawar adalah gadis yang bisa menyembunyikan semua kesedihannya. Aku tidak tahu itu. Mobil Sisil berhenti di depan rumah. Kak Jaka langsung masuk tanpa menghiraukan Bunda. Dia melihat keadaan Kirana. Matanya berkaca-kaca. Kak Jaka duduk di tepi ranjang. Dia mengelus pipi Kirana. Kamu tahu, Kakak baru saja membuat Mawar menangis. Bertengkar dengan Bunda. Aku rindu kamu. Kuatlah, kamu lebih mulia dari dia. Dia melempar tas dan badannya ke atas kasur. Apa yang sedang terjadi? Apa benar dia sebrengsek itu? Berbagai pertanyaan berseliweran di benak Kak Jaka. Hati dan pikiran seolah sedang berperang. Kakiku rasanya mau lepas. Bayangkan saja berjalan dari rumah Jaka. Ralat. Maksudku Kirana. Masih tidak sudi rasanya menyebut nama itu. Tante Clara sudah berdiri di ambang pintu depan rumah. Aku mencoba tersenyum. Kamu izin lagi kan? Aku terpaksa. Alah, alasan. Kamu tuh emang ya. Rumah kamu di sini, ngapain lagi kamu ke rumah perempuan pengganggu itu? Tante Clara sedang merendahkan Bunda. Jelas aku tidak terima. Dia teman ibu. Tante Clara menampar pipiku hingga sudut bibirku sedikit sobek. Aku terduduk, kepalaku sakit rasanya. Dia menyeret tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Dia mendorong tubuhku hingga terjatuh. Tante Clara menarik rambutku. Aku mohon maafkan aku.
pintu rumah terbuka menampilkan siluet seorang laki-laki. Tante Clara segera melepaskanku dengan kasar. Aku melihat orang itu dengan susah payah. "Clara, apa yang kamu lakukan?" Ayah membantuku berdiri. Dia mendudukkanku ke atas kursi. Ayah menatap Tante Clara seolah ingin membunuhnya. Tangan ayah memegang banyak sekali foto. Foto itu dilemparnya ke arah Tante Clara. "Kau berselingkuh dan kini menyiksa anakku. Apa maumu?" Tante Clara menangis, begitupun kedua anaknya. "Kau tenang saja, aku sudah mengurus perceraian kita. Jadi pergilah." Mataku menangkap gambar yang ada di foto itu. Astaga. Di foto itu ada Tante Clara dan seorang pria yang sedang melakukan perbuatan melanggar norma asusila. Aku menutup mataku dan mengangkat foto itu dengan sedikit jijik dan membuangnya. Setega itukah dia? "Kamu tidak apa sayang? Apa yang sudah dilakukan Jalang ini padamu?" Aku hanya diam. Ayah bilang apa tadi? "Jalang, ayah tidak boleh bilang begitu." Apa yang ayah katakan tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan. Ayah menarik tangan Tante Clara dengan penuh amarah. Ayah mengemasi semua baju Tante Clara, Kevin, dan juga Jupiter. Aku hanya diam, entah kemana perginya suaraku. "Pergi kalian!" Pintu tertutup dengan kasar. Ayah memelukku, tampak wajahnya begitu tertekan. Aku kasihan. Andai ibu di sini, aku merasa handphoneku bergetar. Siapa? Entahlah. Mataku membelalak, langsung kumatikan telepon. Ayah menatapku heran, lidahku keluh. "Ada apa?" Kirana, Tante Arini." Mawar langsung berlari menuju kamar Kirana, begitupun Andre. Mawar menutup mulutnya ketika melihat keadaan Kirana. Gadis itu persis seperti zombie, kulitnya putih pucat, rambutnya berantakan. Bahkan dia mimisan. Anehnya darah Kirana berwarna agak kehitaman. Bunda dan Sisil nampak memegangi tangan Kirana yang terus berontak. Kak Jaka berdiri di ambang pintu. Kakinya lemas. Kirana begitu menyeramkan. "Andre, tolong kamu bawa Jaka menjauh. Apapun, yang penting jaga putriku." Andre mengajak Kak Jaka keluar. Tatapan Kak Jaka dan Mawar bertemu, tapi Mawar hanya memutar bola mata. Sisil menusuk leher belakang Kirana menggunakan sebat jarum kecil. Gelap. Jendela dan pintu mendadak tertutup. Bunda dengan cepat menaburkan garam di sekitar lokasi mereka. Mawar membantu menyalakan 13 lilin yang dibentuk lingkaran. Kali ini aku yang akan menyelesaikan semuanya. Batin Bunda dan Kirana bertemu. Aku membuka mata. Gelap, ini bukan alamku. Ini alam bawah. Hanya rohku yang di sini. Sementara tubuhku ada bersama Sisil dan Mawar. Kaki ini rasanya ringan sekali. Kakiku membawaku menuju ke arah barat. Aku melihat sebuah pohon hitam tanpa daun. Di situ juga terlihat seutas tali. Mataku membulat. Aku melihat Kirana yang terbaring dan Riana yang sedang menusukkan sesuatu. Aku ingin berteriak, namun suaraku hilang di telan bumi. Tapi kakiku mendadak berlari tanpa kuperintahkan. Aku memegang bahu Riana, aku tatap matanya. Apapun yang terjadi, aku ingin putriku selamat. "Riana." Riana menatapku dengan benci. Aku paham, sangat paham. Dia salah paham bagaimana caraku memberitahunya. Riana tampak mengacungkan pisau. "Ri, saatnya kamu merasakan apa yang kurasakan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku terpaksa. Dokter sudah mengatakan bahwa jika terlalu lama kamu akan tersiksa. Riana, ini bukan keinginanku. Sekali lagi, ada persetujuan dokter, Hindar, bahkan Andre." Aku memberanikan diri memeluk Riana. Perubahan mulai terjadi. Riana balas memelukku.
Aku melihat ke arah matanya yang berubah normal. Riana tersenyum rapuh. Kamu harus membawa satu nyawa untuk kembali. Mengapa begitu, bukankah saat Mawar kemari dia tidak perlu memberi satu nyawa? Ini berbeda, sudah kali kedua kalian kesini dan menyelamatkan nyawa yang sama. Aku menatap Riana, kemudian beralih ke arah sebuah benda mirip pisau. Tanganku meraihnya. Maafkan aku, Kirana. Jaka, ini demi kalian. Aku menutup mata. Arini membuka mata. Dia melihat Kirana yang tiba-tiba terbaring. Pandangannya beralih ke Sisil. Wanita itu terbaring lemah dengan sebuah silet di tangannya. Darah terus mengalir. Sisil, siapa yang sudah kamu lakukan? Aku tahu. Ucapan Sisil terpotong. Dia menutup mata untuk selamanya. Mawar menelpon ayahnya. Kirana terbangun bertepatan dengan keluarnya sebuah asap putih berkilauan. Mawar berdiri. Dia menjulurkan tangan seperti ingin memegang asap itu. Ibu sudah tenang. Tak lama ayah Mawar datang beserta ambulans. Sisil dibawa ke rumah sakit. Dia sudah meninggal memang, tapi tetap saja harus dibawa ke rumah sakit untuk satu kepentingan. Hari itu juga Sisil dimakamkan. Sisil adalah seorang janda. Dia tak punya anak. Suaminya meninggal saat baru sebulan menikah. Akhirnya dia memilih menjadi cenayang karena memiliki kemampuan di bidang itu. Pemakaman dihadiri cukup banyak orang. Sebagian besar teman Sisil sesama cenayang. Kirana juga ikut. Dia merasakan amat bersalah. Rumah Kirana dilakukan beberapa upacara pembersihan. Bunda dan temannya mengubur sesuatu sebagai pagar pelindung. Kirana menatap sebuah foto keluarganya. Masih ada ayah. Kadang Kirana ingin membongkar makam ayah dan memeluk jasadnya dan kemudian membawanya pulang. Tak peduli sudah berapa lama ayah meninggal, Kirana berharap ayahnya bisa hidup kembali. Hidup sebagai keluarga kecil namun lengkap dan harmonis. Tapi sekali lagi ditegaskan, itu hanya angan. Hanya angan. Sebuah angan yang tidak mungkin bisa terjadi. Kirana melanjutkan langkah. Dia menarik napas dan mengantar Mawar menuju ke depan. Setelah semuanya dia tahu Mawar banyak membantu. Kadang Kirana berharap Mawar menjadi anggota keluarganya. Entah bunda mengangkatnya anak atau dia bisa saja menikah dengan Kak Jaka. Astaga. Kirana menepuk-nepuk kepalanya. Jauh sekali pemikiran itu. Tidak, apaan bunda membuang semua komiku? Itu milikku murni tanpa memakai uangmu. Jangan suka ikut campur. Bunda tidak tahu. Harusnya bertanya. Kirana menghempaskan badan ke kasur. Dia membaringkan kakinya menggantung. Lelah sekali. Seseorang masuk ke kamarnya. Kakak masih bertengkar sama bunda? Kirana menyalakan lagu. Kak Jaka ikut berbaring di sebelahnya dengan posisi yang sama. Dia memutar lagu rockabye yang dinyanyikan Clean Bandit, Anne Marie, dan Saint Paul. Kirana menutup mata. Dia mencoba menutup mata tidur, membiarkan Kak Jaka juga ikut tertidur di sebelahnya. Dan lagu-lagu lain yang diputar acak dari aplikasi musik di handphonenya menjadi pengantar tidur. Kubuka pintu mobil gradasi warna biru yang ada pada laut beradu dengan birunya langit. Aku berlari menuju pantai, membiarkan ombak mengenai kakiku yang kini bertelanjang dan mencetak jejak. Cipratan air membasahi baju belakangku. Kulihat Kak Jaka sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas baju bagian belakangku yang kini basah. Kak Jaka tertawa mengejek. Aku mengejarnya. Tawa murni milikku dan miliknya bercampur. Aku balas mencipratkan air tepat di wajahnya. Cuaca panas khas pantai tidak kami hiraukan. Menyenangkan sekali. Pantai hari ini sepi. Wajar saja, hari ini Senin dan masih pagi. Sekolah. Ayah sudah meminta izin karena akan pergi bersenang-senang. Kirana, Jaka, ayo makan dulu. Kami menoleh. Kak Jaka tersenyum licik. Aku benci senyuman itu.
Yang terakhir harus membersihkan kamar pemenang selama 1 minggu. Kak Jaka berlari, aku mengejarnya. Kak Jaka sampai duluan dan berhenti mendadak. Aku yang tidak bisa menghentikan langkah menabrak punggung keras Kak Jaka. Hidungku sakit. Sungguh, aku lebih mirip menabrak pohon dibanding orang. Ayo makan. Aku mengambil piring, mengisinya dengan nasi dan lauk yang terdiri dari makanan laut. Aku memposisikan diri untuk duduk di sebelah Kak Jaka. Seberapa sering pun kami bertengkar, aku tidak ingin berjauhan dari kakakku. Kakakku mau cuminya. Ini, nih. Kurai mangkuk itu, aku menggasak isi piring hingga bersih. Kami tidak langsung pulang. Aku dan Kak Jaka melanjutkan permainan kami tadi. Setelah agak siang, mulai banyak turis yang datang. Bunda menyuruhku untuk bilas. Setelah makan, ayah mengajak kami ke satu tempat. Perjalanan ke tempat ini hanya memakan waktu sekitar 20 menit dari pantai yang tadi kami kunjungi. Sebuah tempat luas yang ditumbuhi ilalang. Aku dan Kak Jaka berlari di sekitar situ. Bunda dan ayah mengajak kami berfoto. Jujur, tempat itu memang sangat bagus untuk berfoto. Tak heran banyak orang yang menggunakannya sebagai tempat untuk foto prewedding. Saat yang paling ku benci dari berpergian adalah pulang. Ayah mengendarai mobil sembari bersandaria dengan kami. Tiba-tiba Kirana mengelus kepalanya. Dia jatuh dari tempat tidur. Lagi kepalanya terasa amat berat. Dia suka awal dari mimpi itu, tapi tidak dengan akhirnya. Kirana benci, sangat benci. Sebenarnya sudah berkali-kali dia mimpi seperti itu. Mimpi yang mengingatkannya kepada kecelakaan sialan yang mengambil nyawa ayah. Kirana memukul-mukul kepala dan mencuci muka. Pandangan yang semula kabur mulai jelas. Kirana melihat pantulan dirinya di cermin. Ada raut lelah. Suara piring pecah sukses membuatnya terkejut. Kirana segera berlari menuju dapur. Nampak Bunda dan Kak Jaka bertengkar lagi. Kirana memilih untuk menjadi penonton dalam beberapa menit, mencoba memahami apa yang terjadi. Harusnya dipikirkan dengan baik. Itu kenangan dari ayah. Kenangan yang diwariskan untukku dan Kirana. Tidak ada siapapun yang berhak menjualnya. Siapapun. Bunda minta maaf, ini terpaksa. Itu hakku dan Kirana. Ayah sendiri yang bilang begitu dan Bunda sudah menjualnya. Sama saja Bunda mengkhianati ayah. Kirana hanya terdiam, uratnya menegang. Apa yang diwariskan ayah? Kenapa Bunda menjualnya? Apa, kenapa, bagaimana, siapa? Pertanyaan demi pertanyaan menggentayangi Kirana seperti hantu. Esoknya Kirana sekolah, Senin. Kirana harus upacara, ya. Bukan dia saja sih, tapi banyak orang lainnya. Pagi-pagi sekali dia datang. Sepi sekali. Hanya ada dia dan temannya yang sedang melaksanakan piket kelas. Pelajaran hari ini semuanya kosong. Guru sedang rapat untuk mempersiapkan kelas 9 yang akan melaksanakan ujian. Kirana menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Pulang terkadang saat ini agak dibenci oleh Kirana. Dia tidak mau melihat Bunda dan Kak Jaka bertengkar. Kirana ingin keluarganya seperti dulu lagi, jauh sebelum kisah dibuat. Kirana mencoba mencari cara untuk menghentikan pertengkaran di antara mereka. Pintu rumah dibukanya dengan satu tangan. Kirana mendapat sebuah ide. Beruntung dia masih punya uang, Kirana akan melakukan sesuatu. Dia melihat Kak Jaka yang tengah duduk. Pulang awal kah dia? Kak? Kirana mengendap-endap menuju kamar Bunda. Dia menaruh brownies yang tadi dibeli. Di bawahnya ada sepucuk surat. Aku harap Bunda menemukannya. Benar saja, Bunda yang masuk kamar menemukan brownies itu dan melihat sebuah kertas dengan tulisan. Matanya memicing, sesuatu menghangat. Maaf, tapi kurasa kita perlu bicara satu keluarga. Bunda menghela napas. Dia tahu itu Kirana. Apa yang dilakukan anak itu? Kirana selalu punya kejutan dan cara sederhana. Kini Kirana, Bunda dan Kak Jaka duduk di meja makan. Kirana menatap Bunda dan Kak Jaka satu persatu.
Matanya menyiratkan permohonan dan rasa sedih. Aku mau seperti dulu. Maksud kamu, aku ingin keluarga kita seperti dulu. Kalian pasti paham. Maaf sayang. Bisa kan Bun? Kak? Iya sayang. Kak Jaka menghela napas. Bisa. Maafkan kakak. Kirana tersenyum lebar. Entah kenapa rasanya dia ingin menangis. Sejurus kemudian Kirana menghambur memeluk Bunda dan Kak Jaka bersamaan. Bunda menatap Kirana langsung. Dia memeluk putri kesayangannya dan mencium pipinya. Kak Jaka memeluk Kirana dan mengelus kepalanya. Aku sayang mereka. 7 tahun kemudian, senyum indah terukir sempurna di wajah Kirana. Gadis itu tampil cantik menggunakan kebaya modern, kain songket, flat shoes hitam, dan makeup. Kirana melangkah turun. Tampak Bunda yang sudah cantik juga. Wajah Bunda tampak segar. Kirana sudah tidak sabar bertemu Anita. Jihan melambai ke arahnya. Jihan bersama Bi Yora dan Paman Aam juga sudah tampil sangat mengesankan. Mereka akan pergi. Ayo cepat, Jaka pasti sudah menunggu. Iya, ayo. Sudah semua kan? Paman Aam menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang cukup mewah. Kirana langsung berlari menuju rumah itu tanpa menghiraukan apa yang sedang dia gunakan. Senyumannya kembali mengembang setelah melihat bayi mungil nan lucu yang sedang digendong ibunya. Hanya dengan tatapan, Kirana langsung menggendong dan menciumi bayi itu. Itu bukan boneka, Kirana. Tegur seseorang. Kirana menoleh dengan malas. Seorang itu adalah ayah si bayi, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Sini. Mawar mengambil alih bayinya yang mulai menangis. Lo kenapa? Takut sama kamu. Kirana beralih ke Kak Jaka. Dengan satu gerakan dia memeluk Kak Jaka. Rindu berat. Kak Jaka juga balas memeluknya. Sendirian? Enggak tuh, sama Bunda, Bi Yora, Paman Aam, dan Jihan. Maksudnya kamu masih sendirian gak? Iya. Ya gak laku. Jihan tiba-tiba menghampiri mereka. Gadis ini tampil beda sendiri. Dia menggunakan baju atasan berwarna abu-abu dan celana panjang. Jihan tumbuh menjadi remaja tomboy. Ia mengemit tangan Kak Jaka. Senyuman miring menghiasi wajahnya. Cie yang udah tua, yang udah punya anak yang ditungguin kalau belum pulang. Kirana tertawa, Kak Jaka juga. Jihan dan Kirana bertos ria. Aksi mereka dilihat oleh Mawar yang langsung bereaksi geleng-geleng kepala dan tersenyum. Di umur yang baru 23 tahun dia tidak menyangka jika sudah memiliki anak. Kak Jaka dan Mawar masih kuliah di universitas yang sama namun jurusannya berbeda. Sudah acaranya mau mulai, jangan bikin rusuh. Ini adalah acara selamatan 2 bulan Anita, anak Kak Jaka dan Mawar. Acara dilaksanakan pada pagi hari dan berlangsung hikmat. Seusai acara mereka memilih untuk berfoto keluarga. Ada Kirana, Bunda, Kak Jaka, Mawar, Bi Yora, Paman Aam, Jihan dan ayah Mawar. Bersama Anita juga pastinya. Kirana yang melihat hasil foto tadi matanya mengeluarkan air mata. Antara bahagia dan sedih, antara harus tertawa atau menangis. Kirana selalu berharap ada ayah di setiap momen berkumpul bersama keluarga. Cepat-cepat dia menghapus air mata. Kirana segera tersenyum. Dia melihat dari sudut pandang lain. Tuhan mengambil ayah tapi menggantinya dengan Mawar dan ayahnya. Juga Anita, keponakannya tersayang. Ayah, apa kabar? Ayah pasti senang kan di sana? Ayah udah punya cucu loh. Cantik banget. Kita punya anggota keluarga baru ya. Kalau ada ayah pasti lengkap. Kirana rindu ayah.
Semuanya udah berubah. Kak Jaka sama Bunda juga udah lama akur. Kirana seneng. Ayah, aku sayang ayah. Terus lihat kami dari sana ya. Sekian, dan terima kasih buat Ziva yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.